Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harun Arsidisbullah dari kelas PM 2024B. Di sini saya akan mengerjakan tugas geometri transformasi, yaitu menjelaskan secara singkat tentang refleksi geser. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang beberapa teorema yang berkaitan tentang materi refleksi geser pada geometri transformasi. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri Informasi. Baik, langsung saja karena untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan secara singkat yaitu dua teorema, yaitu teorema 7.5 dan 7.6. Nah, yang pertama itu ada teorema 7.5. Nah, pada teorema 7.5 ini yaitu kita sebut saja teorema akibat. Nah, pada teorema 7.5 ini dikatakan bahwasanya untuk sebarang ruas garis CD tidak tegak lurus garis T terhadap refleksi geser G sehingga S ruas garis CD MT sama dengan G. Nah, secara ilustrasi seperti ini, jadi kita bisa lihat bahwasanya ada ruas garis CD dan tidak tegak lurus dengan garis T, terdapat refleksi geser G sehingga SCD MT sama dengan G. Nah, untuk membuktikan ini, kita langsung saja melihat pembuktian kali ini. Nah, yang pertama itu kita memiliki premis, yaitu misalkan diberikan ruas garis CD dan ruas garis CD ini tidak tegak lurus dengan garis T. Nah, premis yang kedua, misalkan diberikan suatu titik E sedemikian sehingga ruas garis DE tegak lurus dengan T dan ruas garis CE sejajar dengan T. Nah, itu premis yang kedua. Jadi kita memiliki dua premis untuk membangun pembuktian ini. Selanjutnya, langkah selanjutnya, otomatis ketika kita sudah memiliki dua premis tersebut, maka CD kuadrat sama dengan CE kuadrat plus ED kuadrat. Nah, ini berdasarkan langkah-langkah sebelumnya tadi, berdasarkan premis. Nah, untuk langkah selanjutnya, ketika kita sudah memiliki bahwasanya CD kuadrat sama dengan CE kuadrat plus ED kuadrat, kita otomatis melalui langkah 3 tadi, kita mendapatkan S ruas garis CD dikali MT sama dengan S ruas garis CE dikali S ruas garis ED dikali MT. Maka S ruas garis CD dikali MT sama dengan S ruas garis CE dikali M dalam kurung MP dikali MT, tutup kurung kali MT. Dengan ini catatan ya, jadi dengan garis P itu sejajar dengan T dan jarak P, T sama dengan setengah ED. Nah, ini berdasarkan teorema 5.8 yang telah kita ketahui sebelumnya dan langkah 3. Nah, selanjutnya S ruas garis CE sama dengan dikalikan MP dikalikan dalam kurung MT kali MT sama dengan S ruas garis CD dikali MT. Nah, selanjutnya S ruas garis CD dikali MT sama dengan S ruas garis CE dikali MP dikali 1. Nah, secara definisi maka dapat kita simpulkan bahwasanya S ruas garis CD dikali MT sama dengan G. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan kesimpulan tentang teorema tadi, teorema 7.5 tadi. Jadi sudah cukup dibuktikan secara singkat seperti itu. Ini sudah bisa membuktikan bahwasanya untuk sebarang ruas garis CD tidak tegak lurus dengan T, terdapat refleksi garis G sehingga S ruas garis CD MT sama dengan G. Nah, dan selanjutnya teorema yang kedua sekaligus teorema yang terakhir kita bahas pada kesempatan kali ini,
Jadi di teorema 7 tidak ini teorema selanjutnya setelah teorema akibat atau teorema 7,5 tadi. Nah, pada teorema 7,6 itu mengatakan bahwasanya untuk sebarang garis S, titik A di luar S, dan sudut theta yang diketahui, terdapat G1 dan G2 sehingga MSRA, theta sama dengan G1 dan RA, theta MS sama dengan G2. Jadi putaran terhadap A disusul oleh refleksi terhadap S atau sebaliknya akan merupakan refleksi geser. Nah, jadi seringkali seperti ini. Jadi putaran terhadap A disusul oleh refleksi terhadap S ataupun sebaliknya akan merupakan refleksi geser. Ilustrasinya dapat kita lihat seperti gambar 7.5. Jadi ini ada garis CD, ini garis T, ini garis S, ini T, dan di sini sudutnya itu theta per 2, di sini ada titik A, di sini ada titik B. Nah, untuk membuktikan teorema ini apakah benar, itu pembuktiannya cukup sederhana, bisa kita lihat pada slide berikutnya. Nah, dari pernyataan tadi kita mendapatkan premis bahwasanya diketahui garis R, titik A di luar S, dan sudut theta yang diketahui, kita konstruksi untuk membangun pembuktian ini. Kita bisa mengonstruksi yaitu garis R melalui A dan R itu sejajar dengan S. Ini konstruksi yang pertama yang kita bangun untuk membangun pembuktian ini. Lalu kita bisa mengonstruksi juga, kita tarik garis T melalui A sehingga besar sudut TR itu sama dengan besar sudut T, R itu sama dengan theta berdua. Nah, dari konstruksi dua ini, kita dapat melihat bahwasanya dengan teorema-teorema yang kita ketahui sebelumnya, yaitu teorema-teorema 5, 8, dan sebagainya, kita dapat menyimpulkan bahwasanya MS RA, theta sama dengan MS kali dalam kurung MR kali MT. Selanjutnya MS RA, theta sama dengan dalam kurung MS kali MR dalam kurung kali MT sama dengan MS RA, theta sama dengan S ruas garis CD dikalikan MT. Dengan catatan bahwasanya CD ini 2 jarak S, R, jadi ruas garis CD itu tegak lurus dengan S melalui teorema 5.8. Nah, melalui teorema sebelumnya yaitu D7.5, MSRA, theta sama dengan G1. Seperti itu. Jadi teorema sederhana ini kita bisa memberikan yang G1, tadi, MSRA, theta sama dengan G1. Namun untuk G2 ini bisa kalian diskusikan sendiri. Untuk RA, theta MS sama dengan G2 bisa dibuktikan sendiri. Dengan catatan yang penting juga bahwasanya untuk A terletak di S, maka dapat ditarik garis T melalui A dengan besar sudut S, T sama dengan theta per 2. Sehingga apa? Sehingga MS RA, theta sama dengan MS dikalikan dalam kurung MS dikali MT, dan juga MS RA, theta sama dengan dalam kurung MS dikali MS dikalikan MT, itu akan menjadikan bahwasanya MS RA, theta sama dengan 1 dikalikan MT. Nah, dari langkah-langkah tersebut kita dapat menghasilkan bahwasanya MS RA, theta sama dengan MT. Sebagai kejadian khusus dapat disimpulkan teorema sebagai berikut. Nah, itu teorema selanjutnya, itu teorema 7.7. Jadi pembuktian sederhana ini kita sudah dapat menyimpulkan bahwasanya teorema 7.6 ini terbukti. Silakan nanti dikerjakan diskusi ini. Jadi untuk RA, theta MS sama dengan G2 bisa dibuktikan sendiri. Ini 11-12 dengan G1. Jadi cukup seperti itu penyampaian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.